ketegangan pun tidak terhindarkan. Ratusan pedagang kaki lima Pasar Tiban ini emosi saat petugas Satpol PP menghalangi mereka untuk berjualan seperti biasanya. Beberapa kali pedagang menantang petugas untuk bentrok, namun petugas Satpol PP yang jumlahnya sedikit tidak melayaninya. Pedagang emosi karena dilarang berjualan di lokasi biasanya. Para pedagang yang hanya berjualan seminggu sekali di bahu jalan veteran ini akhirnya nekat memblokir jalan dengan gerobak dagangan mereka. Memang tujuan itu dari pihak Satpol PP itu nggak ada dasar yang pasti, ya biarkan teman-teman tetap bisa berjualan. Ternyata mereka tetap sekali lagi atas perintah Pak Wali tidak memperbolehkan berjualan di di veteran ini. Aksi pedagang mereda setelah petugas kepolisian turun ke lokasi dan melakukan negosiasi, dan tak lama mereka pun akhirnya membubarkan diri. Budi Harto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kita ke Papua, saudara. Dua kelompok warga yang tinggal di kawasan Pelabuhan Laut Merauke Minggu malam ternyata juga terlibat bentrok. Nah, saudara, akibat kejadian ini satu anggota polisi terluka saat mengamankan warga yang bentrok. Tanpa alasan yang jelas, dua kelompok warga yang ada di kawasan Pelabuhan Laut Merauke terlibat bentrok. Warga yang terlibat bentrok menggunakan alat tajam seperti parang, kampak, dan potongan kayu. Sejumlah polisi kewalahan menghalau ratusan warga dan bahkan polisi sempat memberikan tembakan peringatan ke udara, tapi ternyata warga ini tidak menghiraukan dan tetap saling serang. Setengah jam kemudian situasi baru bisa dikendalikan setelah satu regu Brimob Merauke datang ke lokasi. Nah, saudara, dua kelompok warga di kawasan pelabuhan ini memang sering terlibat bentrok hanya karena persoalan sepele. Dan seorang anggota polisi terluka di bagian kepala akibat terkena lemparan batu dalam peristiwa ini. Ke peristiwa lain, saudara, ratusan warga dari 5 desa di Rembang, Jawa Tengah marah lalu mencari Kasat Reskrim Polres Rembang yang sebelumnya menyegel alat berat yang sedang digunakan warga. Warga geram karena mereka dituding melakukan penambangan ilegal. Ratusan warga dari Desa Labuhan, Manggar, Sendang Mulyo, Blimbing, Bendo ini berbondong-bondong mendatangi lahan yang rencananya akan digunakan untuk membangun pabrik semen. Dengan membawa poster, warga marah dan mencari Kasat Reskrim Polres Rembang yang sebelumnya menyegel alat berat yang sedang mereka gunakan. Kasat Reskrim menilai apa yang dilakukan warga adalah penambangan ilegal. Sementara warga berpendapat apa yang mereka lakukan hanyalah untuk merapikan lahan yang nantinya akan dibangun pabrik semen Indonesia Rembang atau SIR. Sudah ada surat dari SDM penataan, tapi masih disalahkan, katanya harus ada izin tambang, padahal kita bukan menambang, kita ini menata lahan, Pak. Nah, ini tolong disampaikan, Pak, tolong. Nah, kita karena rakyat kecil dan masyarakat bodoh mungkin ya tetap dikalahkan dari. Warga menuntut kepada Kasat Reskrim untuk melepas garis polisi yang dipasang di lahan tersebut, dan jika tidak segera dilepas, warga mengancam akan melakukan demo besar-besaran di Mapolres Rembang. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Saudara, lebih dari 100 rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya rusak setelah dihantam angin puting beliung yang disertai hujan deras. Ya, kencangnya angin ini membuat atap rumah warga pun berterbangan serta sejumlah pohon rubuh, saudara, hingga membuat 15 rumah rusak dan kategorinya adalah rusak berat akibat tertimpa pohon. Hujan deras yang disertai angin puting beliung menghantam ratusan rumah di 2 desa di 2 kecamatan yaitu Cigalontang dan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Peristiwa ini mengakibatkan 138 rumah rusak. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap rumah warga. Kencangnya angin membuat atap rumah warga berterbangan serta sejumlah pohon rubuh hingga membuat 15 rumah rusak berat. Kan angin kemarin sama hujan, anginnya juga kecil, terus rada besar, yang ketiganya besar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, lantaran para penghuni rumah telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bupati Tasikmalaya yang datang ke lokasi bencana langsung memberikan bantuan pada warga. Beri sembako, kemudian bantuan untuk yang tanggap darurat, misalnya dengan tenda dan yang lainnya, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan bantuan materi untuk memberikan material kepada rumah yang akan dibangun kembali. Angin kencang dan hujan lebat juga terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu dini hari.
Puluhan rumah rusak di Desa Mendalo Darat dan Auriduri, Kabupaten Muaro Jambi. Atap-atap rumah warga yang rata-rata terbuat dari seng beterbangan. Bahkan ada 2 rumah yang roboh dan hancur. Angin juga menumbangkan puluhan pohon besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Angka kerugian masih dalam pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi. Eko Setiabudi dan Suharman Pisang melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat dan Muaro Jambi.